wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu semua saudaraku. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabung Lur. Nggih. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Salawat serta salam tak bosan-bosan kita sanjungkan kepada Nabi mulia, Nabi akhir zaman, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ajarannya dari zaman jahiliyah sampai kita yang di masa sekarang mendapatkan ketauhidan yang murni, yang sempurna dari Allah melalui seorang ulil amri sebagai estafet. Kita diberi iman sama Allah. Yang saya hormati Adam 2 selaku bahasan, selaku penanggung jawab, dan dulur-dulurku yang lainnya yang saya hormati. Wabil khusus kepada imam kulo, imam saya, dan imam kalian semua, yaitu Gus Tubi, yang telah rela dan sabar membimbing keimanan kita. Dari kita yang tadinya nggak punya iman, nggak mengetahui tentang iman. Terus di situ karena rahmat dari Allah, kita diberikan iman sama Allah. Melalui seorang imam atau seorang pembimbing yang di situ mempunyai mandat dari Tuhannya yang telah membimbing kita, yang telah bertanggung jawab kepada keimanan kita. Sehingga kita dari sebelumnya nggak punya iman, sekarang kita mendapatkan keimanan yang sempurna dari Allah. Itu suatu rahmat, suatu anugerah yang terbesar dari pencipta kita. Dari perjalanan-perjalanan sehingga beliau pembimbing kita dengan sabar dan rela, dia itu berkorban untuk kita semua supaya keimanan kita bisa diterima oleh Allah. Nah, di dalam perjalanan keimanan kita yang melalui seorang pembimbing yaitu Gus Tubi, fase demi fase, perjalanan demi perjalanan kita udah lalui. Dari kita belum kenal iman, sekarang kita mendapatkan keimanan yang utuh, di dalam utuh, di luar utuh, 100%. Sehingga kita bisa dapat mendekat dengan pencipta kita. Sehingga kita bisa selalu bersama dengan pencipta kita. Yang kita utuh memberikan kepercayaan hanya kepada pencipta kita. Atas bimbingan beliaulah, atas kesabaran beliaulah kita itu diberi oleh Allah keimanan yang sempurna seperti ini. Dari perjalanan-perjalanan itu, fase demi fase, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita bersama-sama dalam suatu ikatan persaudaraan dunia akhirat. Sehingga fase yang sekarang kita lalui adalah perjalanan-perjalanan dari keimanan, kedekatan, terus di situ bisa bersama dengan pencipta kita, terus mengetahui tentang kesucian. Itu suatu anugerah dari Allah.
Nah, sehingga di situ kita itu utuh mempercayakan pencipta kita, hijrah kita, sekarang jihad kita, terus tahu arah kita akan kemana, tahu arahnya hidup kita itu, yang bersama-sama imamnya dan saudara-saudara lain. Maka dari itu, saya nggak panjang lebar lagi. Nah, perjalanan apa? Kita bersama imam kita itu loh. Nah, yang di sini kan temanya tadi perjalanan suci. Yang seperti apa itu suci? Apakah kita itu berjalan itu kalau udah diri kita sendiri jelas, apa kita mandek atau berhenti? Apa kita terus berjalan? Nah, tentang perjalanan itu insya Allah akan disampaikan oleh Adam 2, Mas Yon, yang disampaikan oleh Syekh Kinal Kiram, Abah Muhadi. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam hormat buat imamku yaitu Gus Tubi bersama ibunya yaitu Bu Ani, Bunda Ani, Bunda Eva dan Bunda Pipi, dan salam hormat juga buat bapak-bapak saya atau senior-senior saya, Adam 2, salam hormat kepada Mbah Hasan yang dari Jombang, dan Mas Agus dari Kediri. Salam hormat juga buat Mbah Ali dari Kediri, dan khusus bapak saya yaitu Pak Dwi Cahyono dari Bojonegoro. Dan buat salam hormat buat saudara-saudaraku semua yang ada di Jawa maupun di luar Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, dan seluruh Nusantara. Salam rahayu semuanya. Tema hari ini yaitu perjalanan suci. Apakah perjalanan suci itu? Perjalanan suci adalah berjalan atau melakukan setiap aktivitas di dalam hidup. Di situ tidak terlepas kesadarannya bahwa kita itu adalah ciptaan. Kalau kita sadar, tetap menempati puncak kesadaran yaitu sebagai hamba atau sebagai ciptaan, berarti kita ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan itulah yang kita percaya untuk menyelamatkan kita. Yang menciptakan kita itulah yang kita tuhankan. Kalau menurut nama terserah jenengan sedoyo apa yang pas untuk nama Tuhan atau melalui dari kemahaannya. Kalau orang Jawa biasa sehingga urip. Kalau untuk nasionalnya yang Maha Kuasa. Itu sah-sah saja menurut pengertian masing-masing, menurut pengetahuan masing-masing. Kadang kita bisa menyebut Tuhan kita melalui sesuai dengan kondisi dan situasi.
Yang maha kuat juga bisa, yang maha menyembuhkan, yang maha dan lain-lainnya atau yang maha pengampun. Yang dimaksud perjalanan suci tidak terlepas sambungnya hamba dengan Tuhannya atau ciptaan dengan yang menciptakannya itu tidak terlepas. Jadi terus selalu connect. Nah, hubungan hamba dengan Tuhannya itu apa? Yaitu iman. Iman itu apa? Mempercayai yang menciptakan dengan utuh. Yang dipercayakan apa? Semua yang ada di dalam hidupnya. Ya, hidup itu perjalanan. Yaitu maka bisa disebut perjalanan suci kalau di dalam menjalankan hidup, hatinya atau jiwanya itu utuh, kesadarannya itu utuh bahwa demi Tuhan yang menciptakan semuanya aku lakukan ini. Nah, dasarnya apa untuk menuju perjalanan suci? Dari hati yang suci. Dari pengetahuan yang suci yang telah diajarkan, dibimbingkan oleh imam kita di situ untuk mengetahui siapa yang maha suci. Dari dasar hati yang suci, terus di situ sudah jelas kesadaran kita sudah utuh dan kita benar-benar menempati tahu siapa kita dan siapa yang menciptakan kita. Nah, dari situlah tumbuh niat suci. Niat itu bergerak kerentek atau bergeraknya hati dengan bergeraknya tubuh yang bersamaan. Kalau hatinya sudah suci, hatinya sudah bersih, hatinya sudah bening, terus di situ tumbuh niat suci. Niatnya hanya kepada yang maha suci, yaitu yang maha menciptakan kita. Nah, sekarang ini yang perlu diulang-ulang atau ditegaskan untuk di dalam diri kita masing-masing, pengetahuan kita masing-masing, yaitu mengenai ketetapan. Ketetapan bahwa mempercayai, mengetahui yang menciptakan kita dan mempercayai yang menciptakan kita itu harus benar-benar serius, benar-benar tenanan lah kalau orang bahasa Jawa itu. Nah, itu semuanya bisa untuk keseriusan ikatan kita, mengikat kepada yang maha menciptakan kita itu semuanya bisa dilakukan dengan dasar yaitu menempati puncak kesadaran dan menempati hati yang suci dan menempati niat suci. Jadi semuanya kalau sudah ditetapkan ikatan itu dengan kuat, dengan serius, dan di situ benar-benar suci semuanya karena sudah tidak ada yang dipercaya kecuali hanya satu, yaitu yang maha menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nantinya berjalannya berkelanjutannya tetap membawa hati yang suci, kesadaran yang suci, niat yang suci lah berjalannya akan tetap menempati di jalan Allah yaitu risalah suci untuk menuju yang maha suci. Jadi yang paling perlu
Koreksi itu bukan kata-kata imannya, tapi utuhnya untuk mempercayai. Kekuatan ikatannya. Kalau sudah kuat ketetapannya, atau kalau bahasa umumnya syahadatnya lah, itu sudah kuat, benar-benar nggak ada yang lain selain yang maha menciptakan kita. Di situ sudah tidak akan lupa. Kalau dasarnya jelas loh ya, dasarnya tetap dari pengetahuan ya, dibimbing oleh orang yang benar-benar suci hatinya, suci niatnya, dan di situ semua pengetahuan yang diberikan kepada kita untuk menuju yang maha suci itu benar-benar nggak ada yang lain selain imam kita itu nggak. Jadi untuk kita berhubungan, mempunyai ikatan dengan Tuhan itu, imam kita itu jelas banget membimbing kita itu. Jadi untuk menuju Tuhan itu nggak ada yang lain kecuali yaitu niat dan kesadaran yang suci. Jadi kalau di luaran sana masih banyak untuk menuju Tuhan, bukan Tuhannya yang diutamakan, tapi selain Tuhannya. Nah, imam kita itu dari petunjuknya itu nggak ada untuk kita melakukan atau menggunakan cara apalah untuk menuju Tuhan itu nggak ada. Sesuai dengan petunjuk yaitu adalah untuk menyembah yang maha suci, untuk mendekat yang maha suci. Dengan cara yaitu ikhlas, mempercayai yang maha memelihara kita. Jadi enggak mengajari gerakan-gerakan apapun, terus mengajari ritual-ritual apapun itu enggak ada. Jadi nantinya kalau ini sudah menyebar luas seluruh dunia, nah itu adalah keselamatan untuk semua umat dan alam semesta. Itu rahmat Islam, rahmatan lil alamin, itu benar-benar terjadi. Karena apa? Semuanya orang pasti bisa untuk menjalankan. Karena di situ nggak ada pergerakan atau bentuk ritual apapun. Hanya cukup dengan rasa percaya yang kuat, cukup dengan pengetahuan yang suci, yang untuk menuju yang maha suci, cukup dengan hati yang suci, cukup dengan niat yang suci, hanya itu nantinya. Jadi di dalam menjalankan nanti sudah tidak ada eyel-eyelan atau menjadi konflik di dalam menjalankan itu. Semua orang pasti bisa dan sangat mudah. Tapi dengan syarat, yaitu ada yang membimbing, ada yang membuka hatinya, tahu siapa Tuhannya, tahu siapa dirinya. Karena untuk mengenal Tuhan atau menuju Tuhan itu dari diri kita sendiri-sendiri. Kalau kita tidak kenal dengan diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah kenal dengan Tuhan yang Maha Mencipta. Apabila belum tahu dirinya kok sudah bilang tahu Tuhannya, itu ya katanya taunya itu. Karena apa?
Kalau dari diri kita sendiri, itu tahu rasanya. Kalau sudah tahu rasanya, berarti di dalam mempercayakan itu benar-benar serius, benar-benar tegas, dan benar-benar bertanggung jawab. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu enggak cuma diucapan, itu adalah dasar nomor satu untuk menuju keselamatan, yaitu ketetapan itu, menetapkan siapa yang dipercaya. Kalau itu sudah menjadi perilaku sehari-hari, terus untuk perilaku suci selanjutnya itu tetap tersambung. Jadi waktu sholatnya tidak ketinggalan atau menjadikan lalai. Karena apa? Sudah kuat. Sudah benar-benar bahwa mempercayai Tuhannya itu sudah tidak diragukan lagi. Kenapa kok sholat masih belum bisa ingat kepada Tuhannya? Lah karena syahadatnya hanya diucapan. Ketetapannya itu hanya sebatas ucapan, dan ucapan itu mengikuti katanya. Bukan hasil dari kesadaran dan pengetahuan dari hati yang bening, hati yang bersih. Contoh logis aja bisa dinalar. Semua barang kita yang ada di rumah, kalau itu sudah kuikat menjadi barangku, itu lo nggak akan pernah lupa. Walaupun di mana. Itu padahal banyak. Nggak cuma satu barang. Tapi kenapa Tuhan hanya satu kok nggak bisa ingat? Nah itulah yang perlu dikoreksi, perlu diperbaiki, perlu dibangun. Ikatannya itu loh. Banyak anak-anak di luaran sana. Tapi kalau bukan anakku, ya nggak bisa ingat dengan semuanya. Maka sekarang sudah titik temunya itu sudah jelas. Kenapa kok kita belum mampu, kadang masih belum ingat itu Tuhanku? Karena ya ikatan itu tadi. Ikatannya itu benar-benar belum dari dasar hati yang suci, niat yang suci, dan pengetahuan yang suci. Tidak kenal dirinya, maka tidak mengenal Tuhannya. Kalau semuanya itu sudah menjadi perilaku hidup sehari-hari, itu semuanya yang ada di dunia itu halal bagi orang yang beriman. Contohnya apa? Contohnya kita ditakdir sedih dalam proses menjalankan hidup. Kesedihan kita itu loh, buat untuk jalan menuju Tuhan itu bisa kalau orang beriman. Contohnya kalau kita ditakdir bahagia, kebahagiaan kita itu tidak membuat lalai kepada yang Maha menciptakan kita. Apapun bentuknya proses hidup di dunia ini, bisa, semuanya itu bisa untuk menuju yang Maha Suci. Nah itulah orang yang sudah berjalan atau menempuh perjalanan suci. Kadang ada yang masih mempunyai pemikiran kalau ada orang bilang semuanya di dunia itu halal bagi orang yang beriman. Terus dia itu berpikirnya itu melenceng. Oh, berarti kita itu berbuat jahat ya boleh halal. Bukan seperti itu. Karena apa? Di dalam pelajaran dan bimbingan imam kita itu jelas. Kita dihidupkan itu untuk membangun kebersamaan, bukan untuk merusak. Nah itu yang tahu diri kita sendiri, niat dari niat suci itu tadi.
Kita melakukan sesuatu, apapun itu yang akan dilakukan, di sini sudah tahu di hati yang suci ini, di hati yang bersih ini, di hati yang bening ini sudah tahu arahnya. Maka kemarin Zoom-nya kan temanya juga tahu arah. Kalau ke depan atau rencana ke depan atau melakukan ke depan kok di situ ada tujuan merusak, ya itu ya belum suci, karena Tuhan tidak menghendaki kita untuk merusak. Kita itu dikehendaki untuk membangun kebersamaan, yaitu berjamaah, sama-sama saudara, satu tujuan, satu Tuhan. Itu imam kita menciptakan persaudaraan seperti itu. Jadi bersaudara bukan karena jeleknya, bukan karena kayanya, bukan karena baiknya, dan lain-lainnya, tapi karena satu tujuan, yaitu satu Tuhan yang menciptakan kita. Saya ulangi kembali, jadi setelah hatinya setelah dibimbing imamnya, semuanya pengetahuan sudah diberikan tentang Tuhan, siapa Tuhan dan bagaimana cara mendekat kepada Tuhan, dan bagaimana cara mensucikan hati, mensucikan niat, dan sekarang langkah ke depannya adalah perjalanan suci yang kita jalani, yaitu menempati risalah suci untuk menuju yang maha suci. Yang utama adalah ketetapan. Wis tenanan apa urung? Kalau kita mengikuti sunnahnya Rasulullah, yaitu sifatnya sedik, wis jujur tenanan apa belum? Bertanggung jawab serius atau belum? Itu mari kita bersama-sama sesama makmum kita koreksi niat kita, hati kita. Karena apa? Kalau masih ada kotor sedikit pun, padahal imam kita itu menciptakan kita itu untuk menuju kemurnian. Nah, semuanya itu nanti yang nggak murni, nggak bisa mengikuti kita, itu nggak bisa disatukan dengan kita, ya nggak bisa. Kalau belum benar-benar mempunyai niat yang suci tulus kepada yang maha menciptakan kita. Nah, untuk menuju Tuhan, itulah perjalanan kita, perjalanan suci kita yang disebut akhlakul karimah, perilaku yang mulia menurut Tuhan. Karena apa? Setiap yang kita lakukan tidak lepas dari rasa percaya. Rasa percaya tumbuhnya dari pengakuan, mengikat ikatan kita, mengakui atau menetapkan siapa yang dipercayai. Jadi utuh. Kalau benar-benar bahwa ucapan kita dan dari semuanya jiwa kita itu benar-benar utuh, bahwa sudah tidak ada Tuhan selain Allah, atau tidak ada Tuhan selain yang menciptakan kita. Di dalam proses hidup menghadapi situasi apapun itu sudah tidak merasa was-was dan khawatir, karena menetapkan itu sudah benar-benar serius. Jadi masih banyak, kadang-kadang katanya sudah punya Tuhan, tapi
Di situ tidak percaya bahwa Tuhan itu yang maha kuasa di dalam menjalankan hidup, diberi takdir yang agak sulit karena belum tahu ke depannya. Di situ sudah tumbuh kebingungan, kekhawatiran, bingung, dan lain-lain. Kalau orang Jawa katanya langite peteng dedet lap-lap katon lap-lap ora. Karena apa ya, kurang seriusnya itu loh, mempercayai Tuhannya. Makanya pengetahuan itu untuk dijalani, petunjuk itu untuk dijalani. Bukan hanya untuk bacaan, bukan hanya untuk disimpan, dan bukan hanya untuk hafalan. Kalau petunjuknya sudah terang, hatinya sudah terang, niatnya sudah terang, perjalanannya ke depan ya terang semuanya. Jadi saat ini yang perlu ditegaskan atau apa namanya itu, dikuatkan, yaitu adalah ikatannya kepada antara hubungan hamba dengan Tuhannya itu. Kalau benar-benar sudah tahu Tuhannya, yaitu yang menciptakannya, dan di situ mencari yang lain sudah tidak bisa mengukur maha kuasanya dengan pencipta kita, itu sudah nggak ada lagi selain yang menciptakan kita. Dan untuk persaudaraan, untuk berjamaah menuju ke depan, di situ imam kita membangun kemanusiaan, saling menghormati sesama. Di situ tidak memandang dari harta, dari baik buruknya perilaku. Tetap yang dipandang adalah satu niat, satu tujuan, satu Tuhan. Dan di situ dibangun kebijaksanaan supaya bisa mencapai keadilan untuk kebersamaan dan bisa menumbuhkan peradaban, adab dan peradaban untuk menuju kesatuan dan persatuan. Contohnya apa? Itu dibuat shop-shop, dibuat apa ini, sanat-sanat bagi yang kehilangan atau mempunyai orang tua dulunya itu nggak bertanggung jawab. Imam kita memberi kebijakan untuk memilih siapa yang pantas dijadikan ibu atau orang yang diikuti. Itu bentuk kebijaksanaan untuk mencapai keadilan. Jadi di sini itu tidak mengekang atau mengikat. Supaya apa? Dibentuk seperti itu supaya ada peradaban, ada adab, dan akan menjadi peradaban ke depan untuk menjalankan persatuan dan kesatuan ke depan itu. Kemarin bagi yang ada yang ibunya karena tidak bertanggung jawab, sebenarnya dia itu bagian ngemong tapi kok minta dimong, akhirnya ya dicarikan ibu yang bisa ngemong. Itu bentuk bijaksana untuk menuju keadilan, mempunyai keadilan kebersamaan. Akhirnya dibikin adab dan peradaban. Itu untuk persaudaraan kita. Tapi semuanya itu bisa terlaksana, bisa diwujudkan, bukan hanya sekedar omongan apabila semuanya sudah
menempati, yaitu titik kesucian hati, kesucian niat, dan benar-benar di dalam menjalankan itu tulus hanya untuk menuju yang maha suci. Dan di situ sering dulu dibimbing, demi Allah itu kan maksudnya itu. Hidup hanya untuk menuju Allah, demi Allah, demi Allah. Nah itulah perjalanan suci. Di dalam menjalankan semuanya aktivitas di dalam hidup itu hanya untuk kepada yang maha menciptakan. Nah, kalau sudah bisa menjalankan atau menempati di titik itu, di situ nggak ada keakuan. Ini karena aku, ini karena nggak ada seperti itu. Karena sadar, karena Tuhan, bukan karena aku. Aku bisa apa-apa, aku bisa menjalankan, aku bisa semuanya. Ya kalau semuanya sudah menempati seperti itu, lah di situ nantinya akan menjadi kerukunan kebersamaan yang adil dan beradab itu seperti itu. Makanya orang yang masih kotor di situ karena yang dituju bukan eh, hatinya belum bersih, niatnya belum bersih, maka tidak bisa dikumpulkan dengan kita-kita. Nah, orang saudara-saudaraku semuanya ini sekarang kan semuanya aku yakin sudah menempati itu semuanya. Hidupnya saat ini pun nggak ada yang jauh dengan Tuhannya. Selalu ikhlas menjalankan hidupnya bersama Tuhannya. Makanya sekarang menjadi damai, anteng, nggak sikut-sikutan kayak dahulu. Kalau dahulu masih ada karena ada niat yang masih kotor. Kalau yang ngasih uang dikasih link Zoom, kalau nggak ada nggak dikasih, itu sebenarnya orang-orang yang kotor ya seperti itu. Oke, saudaraku bisa diterima semuanya? Apakah ada yang masih belum bisa menerima? Bisa diterima, saudaraku. Ini masuk, sangat masuk, Lur. Mantap, Lur. Ini, Tambah kopi pahit dan kopi manisnya, Lur. oke. Ini kemarin aku ke Kediri itu ternyata imam kita itu menerangkan tentang yaitu ketetapan siapa yang sadar bahwa kita itu adalah ciptaan, berarti ada yang menciptakan. Nah, disitulah yang menciptakan itu dituhankan. Nah, itu disuruh pokoknya disuruh mengulang-ulang untuk menjadi perilaku hidup sehari-hari. Jadi nggak sampai karena terkikisnya sahadatnya itu membuat nanti kita gampang lalai, kita gampang lupa, terus kita gampang terputus atau tidak terkonek dengan yang maha menciptakan kita. Kalau sudah tidak terkonek, disitulah tanda-tanda orang yang tidak terkonek itu tumbuh kebingungan, kekhawatiran. Jadi sangat jelas dari dasar pengetahuan yang diberikan imam kita, semuanya arahnya untuk menuju kepada yang maha menyelamatkan kita.
Di situ kita dibimbing untuk mensucikan hati kita, benar-benar bersih, benar-benar bening. Nah, di situ kita mengetahui siapa Tuhan kita, yaitu yang menciptakan kita. Ya, dari situ kita mempunyai niat suci, niat untuk berjalan menuju kepada yang suci, yang maha suci. Di situ niat kita benar-benar suci, tidak ada Tuhan selain Allah. Di dalam perjalanan ya banyak proses-prosesnya. Tapi bagi orang beriman semuanya itu halal. Karena apa? Bisa, semuanya itu bisa untuk mendekatkan diri kita kepada yang maha kuasa. Kalau orang hatinya belum suci, niatnya belum suci, itu setiap proses kehidupan itu masih ada yang salah, masih ada yang jadi penyebab dosa, masih ada yang penyebab-penyebab yang lainnya lah pokoknya. Tapi bagi orang yang beriman sudah tidak. Situasi, kondisi apapun, kita sadar, dari situlah kita menuju kepada yang maha suci. Nah, menuju kepada yang maha suci itu apa toh? Yaitu menyembah dan menghambakan diri dengan totalitas, dengan menggunakan puncak kesadaran kita bahwa kita hamba, mempunyai kewajiban menghambakan diri kepada yang maha kuasa. Karena apa? Kita itu butuh selamat dan meyakini atau mempercayai yang hanya bisa menyelamatkan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjalanan pun terang, bukan kita terperangkap atau terbelenggu dengan kondisi jalan, tidak. Liku-likunya jalan itu loh, liku-likunya proses kehidupan kita itu loh, semuanya itu menurut kita lurus untuk menuju yang maha menciptakan kita. Nggak ada hambatan sama sekali orang beriman. Terang, tahu arah, dan semuanya nggak ada yang menjadi penghalang. Oke, bisa diterima? Kalau ada yang bertanya, monggo. Sangat bisa, saudaraku, sangat mantap, Lur. Kalau masuk digerakkan Pak Inung ya, biar ada rasanya. Nikmatnya itu biar muncul. Iya, benar kan, ini bukan untuk didengar aja, tapi dimasukkan ke hatinya, cocok lahir batinnya, Lur. Oke, oke, oke. Kan nggak ada rasanya nanti. Abah Eno lagi nostalgia, kamu Iya, bersenandung ini lagi. rindu. Siap, Lur. Ini sangat masuk, Lur, dalam kolbu mukmin. Mantap, Lur. Kopi manis, kopi pahit masuk. Abah Eno Hanya Mangga, Lur, lanjut. dalam arti semuanya proses apapun yang dijalani hidup itu semuanya adalah bekal kita untuk menuju yang maha kuasa. Karena atas dasar kesadaran kita, puncak kesadaran kita, bahwa sudah tidak ada lagi yang dipercaya hanya Tuhan yang maha kuasa. Jadi Oke, Lur. Terima hati kasih. itu luas bagaikan samudra. Itu Pak Swadi ya. Siap, Lur. G.
Eh, kalau ada yang bertanya, monggo. Kita saya kode sama ngasih. Ini yang dari Sukosewu mana ini Kak kelihatan nih? Ini ngambak gitu. Yo saudara-saudara, kalau yang belum Seru gitu suka saya. oke oke. Siap. Anu bahas apa? Kok sendiri Kalau saya ganteng ya. Oke. Koncone gak ketok, Mas. Oke oke. Kumpul semua terus. Oke, kalau yang mau ada yang mau bertanya, monggo. Halo. Monggo Lur, barangkali ada bertanya. Nih. Kalau nggak ada ya berarti sudah menempati jalan yang suci karena Nggih, Lur. sudah bening semua. Siap. Nggih, alamatipun kepanggih, tujuannya pun paham, kantun membesarkan rasa percayanya gitu aja, Lur. Ya Terima betul. kasih. Eh, Karena banyak loh Pak, Pak Sumadi, orang-orang itu bilang sudah punya Tuhan, tapi di dalam menghadapi perjalanan hidup atau proses hidup itu kadang masih mengeluh, bingung, was-was. Ya itu karena apa? Ya itu loh, menetapkan Tuhannya yang atau mempercayai Tuhannya itu kurang serius. Jadi situ jelas pasti bahwa hatinya itu belum suci. Suci itu kan kalau dulu bahasa orang dulu itu diibaratkan kosong, bersih itu kosong, nggak ada apa-apa kan gitu. Itu orang yang belum bertuhan. Kalau sudah bertuhan itu ya kesuciannya itu terletak pada yang dipercaya itu. Kalau sudah tidak ada yang dipercaya lagi selain Tuhan yang menyelamatkan, ya itulah yang suci. Kalau sudah tidak ada niat lagi selain niatnya untuk menuju yang maha suci, ya itulah yang niat suci. Di dalam menjalankan selalu sadar dan tahu arah perjalanannya itu menempati risalah suci untuk menuju yang maha suci, lah itu perjalanan suci. Siap, siap, Lur, siap. Manut. Sinom. Dan Seorang. langkah ke depan itu Berdua gitu ya. kalau aku memahami apa yang dikatakan imam kita itu sudah bisa menguasai perputaran dunia itu sudah tahu titiknya. Maka kemarin ada suatu saat akan datang agama baru dan di situ dan lain-lain itu loh yang dikirim di ya itulah ya kita ini nanti. Karena apa yang kita jalani ini tidak semuanya bisa nantinya. Dan di situ tidak mengganggu eh, aktivitas orang-orang yang di luaran yang diritualkan itu. Karena apa? Tempatnya itu di kesadaran dan di hati.
Jadi nantinya itu benar-benar rahmatan, selamat itu rahmatan lil alamin itu benar-benar terjadi. Keselamatan itu untuk semua umat itu. Apakah saat ini sudah berjamaah? Orang yang mengatakan berjamaah belum. Karena apa? Dia mendirikan satu organisasi, satu kelompok, tapi berkumpulnya ya hanya satu kelompok dengan kelompok yang lain itu nggak bisa, nggak cocok. Apakah itu bisa disebut rahmatan lil alamin? Dia belum bisa kalau. Nah, kalau kita nanti itu nggak padang apa yang dilakukan, nggak padang apa bentuk orangnya, tapi pandang yaitu satu niat, satu tujuan, satu Tuhan. Ya itulah nanti yang jadi. Nah ini sudah diawali dengan imam kita membuat atau mendirikan atau membimbing kita untuk bersaudara, untuk bersatu, menuju kesatuan dan persatuan. Makanya orang-orang yang belum eh, menempati itu akhirnya pada tersingkir karena apa? Di situ dia tidak suci hatinya, tidak suci niatnya, karena hanya untuk eh, mencari kebutuhannya sendiri, menghidupi sendiri, akhirnya akan menyendirilah. Tidak niat bersatunya nggak ada. Nggih, Lur. Pun. Apa yang tercapai, apa yang diinginkan dituruti, ya, mulai kelihatan. Kadang itu memandangnya itu remeh, itu membuka suatu program apa itu kayak kayak, tapi ternyata itu sangat ampuh. Ya, itu nanti yang bisa menyelamatkan dunia itu. Dengan dasar itu sudah cukup nantinya. Tinggal tingkatkan rasa percayanya kepada yang Maha Menciptakannya, tingkatkan rasa persaudaraannya dengan kemanusiaan, manusia mempunyai kemanusiaan, mempunyai kebijaksanaan untuk menuju keadilan, dan mempunyai adab untuk menuju peradaban. Dan di situ nanti kita bisa menuju kesatuan dan persatuan, saling menghormati. Jadi di kebijakan yang diterapkan imamnya di situ mempunyai apa? Membimbing, memberi kebebasan untuk memilih, terus untuk menuju mempunyai adab. Di situ dibentuklah sanat-sanat supaya nanti ke depannya tetap membawa peradaban. Ora sing duwe akeh terus engko lagi melu, sing orang yang uangnya banyak baru ikutan, terus baru masuk, terus eh, yang lama nggak punya uang akhirnya tidak ada hormat karena di situ condong bangga dengan hartanya, kan ada juga yang seperti itu. Jadi situ bilangnya peradaban kalau itu diteruskan. Itu Adabnya hilang. termasuk ilah-ilah lain ya, Lur. Itu Gimana? termasuk ilah-ilah lain nggih. Nah, oh, Jenengan paringi keterangan ilah-ilah lain dan yang bersih, Lur. Tolong. Terima kasih. bersih. Bersih maksudnya bersih perjalanannya. Bersih perjalanannya, tidak tiada ilah-ilah yang lain. Itu Gitu. tadi kan pembeda toh Pak Sumati. Nggih. Pembeda antara yang mempunyai niat suci, hati yang suci, dan orang-orang yang tidak mempunyai hati yang suci dan tidak mempunyai niat yang suci.
Nah, itu semuanya sudah pernah kita alami semuanya. Dari situ ke depan kita akan bisa melangkah dari pengalaman itu loh. Kita bisa mengambil sikap. Nggih, Lur. Kalau perjalanan Izin hidup, Lur, izin buat menghibur sedulur izin. oke, oke. Assalamualaikum Mas Urip semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Eko wis ngopi sih, rokok sih. Oke. Gini Lur. Perjalanan suci kita diawali dari Kediri. Timur, wilayah timur. Tidak menggunakan identitas apapun. Mengatasnamakan organisasi, agama, atau bahkan semacam gerakan apapun. Diawalinya utuh hanya untuk mendekatkan manusia kepada Tuhannya, sehingga akhirnya mempercayai agar selamat kehidupannya. Pada akhirnya kefitrahan atau asal-usul kesucian kembali suci itu kulu mauludin ya ludul alal fitrah, itu kita semua terpahamkan tanpa melalui prosesi yang kita sebut sekarang ini kita kenal akhirnya berupa tradisi-tradisi. Atau akhirnya sehingga beliau imam kita menempatkan posisi berketuhanan kepada itu semua pada awalnya. Nah, perjalanan itu akhirnya berlanjut. Suaranya Pak Cipto, nggak jelas suaranya nih. Halo, khusus ya. Halo, jeda ya. Ya, akhirnya perjalanan itu berkelanjutan. Mengikuti prosesi pendahulunya yang berupa kenabian dan kerasulan yang kita kenal akhirnya milata Ibrahimah Hanifah. Nah, proses sucian itu ternyata melalui pencarian. Pencariannya akhirnya meninggalkan bentukan ilah-ilah yang lain. Nah, saya Mas Lur, jelas Lur, medot-medot. Suaranya kurang jelas. Nggak usah pakai headset. Nggak usah pakai handset. Nggak pakai headset ini apa ada hujan dikit ya? Halo, hujan? Tes Suaranya ini. putus-putus, suaranya putus-putus. Suaranya putus. Ini nggak pakai loh. Masih. Pindah tempat lur, ya saya rada lur. Lur. Pindah tempat Pak sinyalnya. Pindah tempat. Coba di mute semua itu, barangkali doubling. Masih. Ya, Oke, dicoba. jelas. Coba. Dicoba sini. Masih putus nggak, Mas Urip? Masih putus ya? Cukup. Ya, oke. Jelas ini udah. Berarti batal. Ya, cukup. Pak Cipto cukup. Sudah. Lumayan. Ya. Orang tadi
Nah, memutuskan jalan itu setelah melalui proses Putra Kiwageto. Masih itu putus terus. Kalau suara saya jelas ini, Pak. Jelas. jelas banget nih. Jelas. Suara saya kenapa Pak Cipto Jadi masih putus? yang putus-putus Pak Cipto. Coba yang lainnya Ya. di mute semua, coba pasti kok sendiri gitu loh. Coba yang lainnya di mute semua ya, coba. Monggo Pak Cipto. Testing dulu. Oke. Mas, ya, siap. Kita khoju di sana. Di dalam surat At-Taubah ayat 31, mereka menjadikan orang-orang alimnya, rohib-rohibnya sebagai ilahnya. Jadi kebanyakan sebelum melalui perjalanan suci, pengetahuan dijadikan semacam sandaran. Kemudian di sana gambarannya Al-Masih putra Maryam dijadikan sandaran. Maksudnya material, kehartaan, kebendaan, sosok dijadikan sandaran. Nah, akhirnya Ibrahim mencari alam semesta, dicarikan yang mampu menyandarkan dirinya buat keselamatannya. Sampailah akhirnya dia menemukan Tuhan yang asli yang menciptakan dirinya. Nah, prosesi perjalanan kesucian kita persis sama dengan perjalanannya Ibrahim. Tidak melalui fase keagamaan. Tidak melalui fase identitas apapun. Sehingga ketika imam kita membimbing, menunjukkan prosesi perjalanan kita kepada Tuhan kita, ya akhirnya pun semakin jelas keberadaan Tuhan di sisi kita. Karena mencontoh barang yang telah sukses menemukan Tuhannya, yaitu Ibrahim. Nah, ketika Ibrahim telah suci menemukan Tuhannya, meniadakan ilah-ilah yang lain selain yang menciptakan dirinya, dia memperoleh tugas selanjutnya dalam proses perjalanan sucinya berupa taat. Taatnya Ibrahim itu digambarkan ketika dia harus meninggalkan istri dan anaknya di padang gurun. Mergo perintah Tuhannya seperti itu, Ibrahim taat. Sampai kepada perintah yang sangat hebat untuk menyembelih anaknya Ismail. Jadi ternyata perjalanan suci itu kita akan melewati trek peristiwa-peristiwa yang sampai pada akhirnya kesucian itu terbuktikan dalam bentuk taat. Waman ahsanu dimma mimman aslama wasahulillah wa huwa muhsin. Dan siapakah yang lebih baik daripada orang yang telah menyandarkan dirinya penuh kepada Tuhan. Jadi Allah memperbandingkan manusia yang terbaik adalah ketika dia memposisikan dirinya bersama Tuhannya dalam bentuk keprasarahan hidupnya. Jadi taatnya Ibrahim itu mampu untuk selalu taat karena beliau diawali adalah sikap hidup kepasrahannya kepada Tuhannya. Sehingga meskipun harus meninggalkan anak dan istrinya menyembelih Ismail, beliau mampu karena dirinya telah mempercayakannya kepada yang menciptakannya. Lahir batin dirinya Ibrahim telah diberikan kepada Tuhannya. Watakhojalahu Ibrahima kholila. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Nah, perjalanan suci itu ternyata endingnya agar kita disayang Tuhan. Percaya mergo biar dipercayai.
Nah, niat suci ternyata tidak cukup. Keyakinan keimanan ternyata tidak cukup. Mesti dibutuhkan taat. Nah, untuk sampai kepada kemampuan kita taat, itu harus utuh penyandaran diri kita sepenuhnya kepada yang menciptakan diri kita. Sebab perkara taat itu isinya pengorbanan nih. Kalau enggak mampu untuk menyerahkan diri kita utuh total kepada yang menciptakan kita, ini cahaya untuk taat kita ini enggak mampu. Ucapan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu sumpah dari pribadi yang telah mengakui kebesaran dan pemeliharaan Tuhannya. Maka terlontarlah ucapan mengetahui kebesaran kekuasaan Tuhan dia serahkan. Inna solati, berdiri, duduk, dan berbaringku. Wa nususi, pengabdianku, pekerjaanku. Wa mahyaya, hidup dan matiku. Lillahi rabbil alamin. Ini aku serahkan gitu. Nah, ketika penyerahan diri total itulah dia akan mampu untuk taat. Nah, milata Ibrahim itu akan dikembalikan oleh Tuhan kita di fase akhir. Maka lahirlah agama baru nantinya berupa Ibrahim. Nah, proses untuk sampai kepada Ibrahim, lah fasenya seperti itu. Ada satu konsep yang Allah berikan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali yang bernama potensi. Orang iman maupun nggak orang iman, ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Memiliki segala macam hal potensi. Dia iman maupun nggak iman, tetap Allah berikan potensi. Karena keadilan Tuhan seperti itu. Masuk Pak Tapi Eko. Allah memberikan gambaran illalladzina amanu di sana karena konsepnya wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguh itu seluruh manusia pada awalnya rugi. Gak bisa untung. Ketika potensi diberikan kepada seluruh manusia berupa keadilan Tuhan, baik dan buruk, kuat dan lemah, dan Suaranya nggak jelas lagi, suaranya luar. Lepaslah kita daripada kerugian itu. Nah, ketika potensi itu telah diberikan oleh Allah berupa keimanan diberikan itu, maka Allah menuntut keimanannya itu berupa wa amilu soleh. Nah, itu taatnya di situ. Ini adalah amal soleh. nggak jelas lagi suaranya, Lur. Pak Cip, nggak jelas lagi suaranya. Ya. Pagi ini sinyalnya Ya, putus-putus sinyalnya nggak jelas. Nggih, Yang lanjut terima Mas Surip nggak aja. jelas. Iya, udah Mbak. putus dulu. Sip. Maaf Pak Cipto, Putus dulu. coba Pak Cipto jangan pakai gambar Pak Cipto. Jangan pakai gambar, gambarnya ditutup, terus pakai mikrofonnya aja. Jangan pakai gambar. Coba. Testing. Nah, coba. Testing. Oke, lanjut. Bagus. Cakep. Nah, ya bagus. Oke, Coba. bagus. Oke. Tadi sampai mana? Lanjut Pak Cipto. Ya. Ya. Jadi perjalanan suci itu adalah kita bisa mencontek perjalanannya daripada Ibrahim biar nggak meleset.
Sebab jawaban kesucian itu contohnya adalah Ibrahim. Ujung daripada perjalanan suci adalah agar Allah menetapkan kasih sayangnya bagi orang yang melaluinya. Wa takhajallahu Ibrahim khalila. An-Nisa 125. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangan. Nah, kembali ke surat Al-Asr tadi, wal asri dulu, barangkali tadi putus. Jadi seluruh manusia pada awalnya rugi tanpa terkecuali. Demi masa, demi waktu, demi keadaan, demi peristiwa. Wal asri, kata Allah. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya setiap manusia itu adalah posisinya rugi. Jadi manusia yang tanpa terkecuali diberikan potensi oleh Allah. Semua yang beriman dikasih, yang enggak beriman dikasih. Manusia. Nah, manusia yang dengan keadilan Tuhan diberikan hal seperti itu, potensi-potensi itu, ternyata disebut rugi. Illalladzina amanu, kecuali manusia yang telah percaya beriman. Maka perjalanan kita hari ini telah melepas kerugian sebagai manusia. Puncak daripada kesyukuran kita karena Allah telah memberikan keimanan. Mempercayakan diri kita semua ini kepada yang memeliharanya. Nah, akhirnya orang-orang yang telah diberikan Allah kepercayaan itu diminta untuk membuktikannya dalam bentuk wa amilu sholeh. Nah, itu taatnya di situ. Maka Ibrahim ketika telah menyelesaikan perjalanan kesuciannya menemukan Tuhannya, ini diminta untuk meninggalkan anak dan istrinya di gurun sampai kepada menyembelih Ismail. Nah, trek atau peristiwa di dalam perjalanan kesucian-kesucian yang kita akan terus jalankan sampai mati ini nggak akan lepas dari peristiwanya Ibrahim. Kita akan mendapati hal-hal yang semacam itu. Maka kemampuan kita untuk tetap suci adalah penyandaran diri kita penuh kepada yang memelihara kita. Dan siapakah yang lebih baik daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti Ibrahim yang lurus. Makanya agama baru yang lalu, yang kemarin itu telah ditetapkan oleh imam kita, ya agama ini, agama Ibrahim. Kembali kepada asal usuli tauhid. Kullu mauludin yaludul alal fitrah. Fitrahnya milatan Ibrahimah. Ibrahimah Hanifah. Nah, perjalanan Ibrahim persis sama dengan perjalanan kita. Tanpa melalui koreksi agama, tanpa melalui identitas syariat apapun. Hanya dikenalkan kepada kebenaran Tuhan. Nah, ketika telah mempercayai masing-masing sedulur semua, itu telah lepas daripada kerugian diri. Menjadi orang untung semuanya. Nah, nikmat yang Allah kasih seperti itu ternyata mengandung konsekuensi berupa wa'amilu tolehat. Hendaklah kamu tetapkan keimanan itu berupa amal soleh. Maka jadilah kesucian itu terlihat. Nah, kesucian yang terlihat itulah yang disebut rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu karena satu kesatuan tidak lagi mengilahkan ilah yang lain selain yang telah memeliharanya selama ini. Telah meniadakan ilah-ilah yang lain di awalnya. Kemudian taatnya muncul, akhirnya berbagi pengetahuan dalam bentuk perwujudan materi yang namanya rahmatan ilal alamin. Itu hiburannya, Lur. Jadi perjalanan suci ada peristiwa-peristiwanya dalam pertemuan-pertemuan peristiwa itu berupa nilai-nilai yang mesti disandarkan kepada Tuhannya secara utuh karena nanti mengandung ketaatan. Nah, taat itu tidak akan mampu dilakukan oleh setiap personil, sedulur-sedulur sebelum menyerahkan dirinya kepada Allah secara utuh. Mergo petunjuknya ngono gitu.
Akhirnya endingnya kita semua nanti diberikan kasih dan sayang berupa kepercayaan utuh, ya entah derajat ya kenikmatan itu barang pasti nggak akan meleset sehelai rambut pun jelas nanti endingnya adalah keselamatan. Itu hiburannya. Terima kasih. Lanjut. Oke. Ya, siap. Tapi gini loh, imam kita itu malah lebih mudah lagi untuk Leres. menjalani Iya. hidup ini dengan iman dan bertauhid itu, atau yang disebut Pak Cipto itu menjalankan ketaatan. Bagaimana toh kita taat kepada Tuhan? Kalau kita sudah bisa menerima semua takdir dari Tuhan, itulah taat. Dan Ya, semua tak. takdir, Ya. semua takdir itu bisa untuk mendekatkan kita kepada Yang Maha Menciptakan kita. Jadi kita itu sudah tidak memandang takdir ekstrim, tapi semua takdir yang diberikan Tuhan itu sudah tidak ada yang salah bagi orang yang beriman, karena semuanya halal untuk bisa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Oke, gimana? Iya, Saudaraku? itu betul. Cocok, Lur, cocok. Betul sekali. Karena takdir ketika diterima itu sama halnya menyerahkan diri kepada Tuhannya secara utuh. Nah, proses penyerahan diri kepada Tuhannya secara utuh itu kan melalui peristiwa itu. Nah, ketika peristiwa itu dilalui secara utuh namanya taat. Nah, itu Betul. berarti Allah telah memfungsikan keimanan kita. Artinya ada konsekuensi keimanan yang mesti dijalankan berupa itu. Gitu. Bahasanya beda, tapi arah alurnya ya sama. Tapi kadang gini Pak Cipto, kalau kita Monggo. menceritakan tentang takdir-takdir yang ekstrim, orang itu yang dipandang takdirnya. Takdirnya itu maksudnya untuk Nah, menuju itu tumbuh rasa ketakutan. Tapi kalau dari imamnya semuanya itu bisa diterima dengan penuh kesadaran, semuanya Boten bisa. ngono, boten ngono. Maksudnya gini loh. Ketika penyerahan dirinya utuh, lah mau takdir piye ya ora kanggo. Kan gitu maksudnya. Jadi kan Itu intinya maksudnya. takwa itu sangat mudah gitu loh. Ya kemudahan itu mergo kan gitu. Kepercayaan yang utuh itu telah diberikan. Makanya jadi mudah. Keimanan yang utuh itu diberikan. Kemudian dia langsung menyerahkan diri kepada Tuhannya secara utuh. Maka melampaui keimanannya pada akhirnya menjadi mudah. Seperti Ibrahim. Iya itu persis kayak begitu. Oke, oke. Bodoh ae. Yo Mas Eko ya. Oke. Lain Yo. mau menambah atau mau bertanya monggo. Assalamualaikum Mas Muhadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budi selamat. Yeah. Ini saya tertarik tadi kata Mas Muhadi yang menyebutkan bahwa apa yang dilakukan orang yang sudah beriman itu semuanya halal. Ya, betul. Itu Mas Muhadi tolong jelaskan secara gamblang biar kita nanti menerimanya itu enak. Halal intinya hati kita itu sudah netral loh. Jadi setiap takdir hidup yang diberikan Tuhan kepada kita itu letak kesadaran untuk menjalani itu semua takdir itu untuk menuju Tuhan. Jadi
Nggak ada takdir itu yang menyulitkan atau menyusahkan. Jadi bisa menerima dengan lapang dada. Legolilo menjalankan takdir karena semuanya itu bisa untuk arahnya untuk mendekat ke sisi Tuhan. Jadi kalau di takdir susah, di situ bagi orang beriman rasa susah ada, tapi kesadaran di dalam hati kita, di dalam jiwa kita itu tetap membawa hal yang susah itu untuk menuju yang maha kuasa. Jadi halal semuanya, nggak ada yang nggak bisa diterima. Ini susah, aku nggak bisa menerima. Semuanya bisa. Kadang ada gimana kok aku masih lupa, kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Nah, untuk orang yang beriman lupa pun itu bisa untuk menuju Tuhan. Karena sadar yang memberi lupa itu Tuhan. Enak pokoknya orang beriman itu. Mas Mati, berarti kebalikannya begini Mas Mati ya. Gimana? Kalau dibilang nggak halal, itu kan kebalikannya. Orang melakukan sesuatu yang dianggap baik, tapi di situ tidak untuk mendekat ke penciptanya. Itu Ya, ya yang tidak halal itu. yes. Kita nih, orang melakukan sesuatu itu yang baik. Hal-hal baik dilakukan seperti beramal atau apa aja lah yang dibilang baik, tapi di situ tidak untuk tidak halal ya. Ya udah halal toh kesucian hatinya. Terus niat sucinya kan hilang. Pasti kalau tidak menuju ke Tuhannya kan menuju yang ilah yang lain. Iya, makanya itu. Jelas sekarang Mas Mati, terima kasih. Yang kedua, tidak bisa menerima. Itu pun tidak halal kan. Akhirnya nggak bisa menerima. Kalau tidak bisa menerima, di situ tumbuh rasa keberatan, rasa kebingungan. Akhirnya menjadi was-was, khawatir. Di situ akan organ jiwa kita itu akan menjadi lemah karena berat. Tapi kalau semuanya bisa diterima, dan di situ tetap menjalankan karena Tuhannya, dekat kepada Tuhannya, yo. Enjoy ya. Oke. Oke, yang lain kalau mau bertanya monggo. Masuk lur, halal kabeh lur, kayak ngopi. Izin bertanya, Mas Muhadi. Oke, monggo. Kalau di keterangan imam kita atau yang telah diterangkan sama Pak Cipto, kita ini jamaah akan menuju kepada agama yang dibawa sama Ibrahim. Sedangkan pernah mendengar bahwasanya sebelum Muhammad Rasulullah diciptakan atau itu sudah dikabarkan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya bahwasanya akan datang Nabi dan Rasul yang terakhir yang akan menyempurnakan agama atau pengetahuan mungkin yang telah dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Nah, kalau kita akan kembali ke Ibrahim lah, bagaimana keterangan tentang penyempurnaan Nabi dan Rasul sebelumnya yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad itu sendiri? Oke. Itu aja. Terima kasih. Kalau dimaknai agama Islam ya. Jadi agama yang terakhir, Nabi yang terakhir yaitu Islam. Tapi makna dari Islam itu selamat. Nah, beragama semuanya yang ada itu, agama itu adalah tatanan untuk menuju, untuk bertuhan. Intinya untuk menuju keselamatan. Kalau
di situ membawa tulisan atau bentuk apa ya, nama agama, nah itu mungkin jenengan karena nggak sesuai kalau sama yang di Quran itu, oke. Ini nggak membawa nama baru atau tapi tatanan hati kita yang bertuhan itu loh. Jadi sini tidak merubah nanti orang yang melakukan ritual apapun tidak merubah, cuma hatinya. Karena dari Nabi pertama sampai ke Nabi Muhammad itu tujuannya untuk bertuhan dan beriman. Nah, kita mengembalikan sesuai asal usulnya ini loh kan gitu. Asal usulnya hilang, maksud dan tujuannya hilang, yang pindah-pindah adalah tata cara atau perilaku yang diritualkan. Mulai Nabi ini mempunyai perilaku seperti ini, tata cara seperti ini, pindah ke Nabi ini, itu tata caranya atau perilakunya. Tapi yang dimaksud dari Nabi pertama sampai Nabi terakhir itu adalah bertuhan, bertauhid dan beriman. Kalau sekarang misalnya di dalam kelompok jenengan lah, saya orang Islam, ya tetap Islam jenengan. Tapi Islam yang sesuai dengan maksud dan tujuan mulai risalah-risalah nabi-nabi terdahulu. Jadi di sini tidak membawa nama baru loh ya, Lur, ya. Dan tidak membawa pergerakan atau tata cara baru. Makanya nanti semuanya bisa. Dan nanti semuanya bisa rahmatan lil alamin. Semua umat bisa menjalankan. Oke, bisa diterima? Masuk, Pak Muhadi masuk. Bisa, Pak Muhadi. Artinya kembali ke yang namanya suatu golongan, nama golongan atau nama organisasi atau apapun, tetapi yang dikembalikan itu utuhnya niat dan rasa tujuan. percaya. Tuhan itu tadi. Sekarang kan siap Pak Muhadi. Oke. Yang lainnya kalau mau bertanya monggo. Nambahin Mas Muhadi. Iya, monggo. Ya, yang saya tangkap dari pembelajaran awal sampai saya saat ini bahwa memang tidak pernah membawa agama baru. Iya, betul. Dan di situ dari awal kita hanya dimintakan mengembalikan semua umat manusia sebagai hamba. Di mana hamba itu bahwa makhluk yang harus menyadari bahwa dia itu adalah makhluk yang diciptakan. Karena dia dicipta berarti ada yang menciptakan. Nah, setelah pemahaman tentang ketuhanannya sudah disadari, barulah Allah mengangkat pernyataan bahwa alastu birabbikum, bukankah aku yang memelihara kamu, karena aku yang menciptakan kamu. Qalu bala sahidna. Ya, saya mengikuti perintahmu atau arahan atau petunjukmu. Nah, masuk ke dalam
alastu birabbikum itu bahwa Tuhan akan menurunkan takdir-takdir seluruh umat yang diciptakannya sesuai dengan maunya Tuhan. Nah, di situ manusia ada yang berubah karena salah interpretasi, karena mengikuti keinginan dirinya, karena lupa, dan ada juga yang lalai. Setelah itu Allah turunkan para nabi untuk mengembalikan ketauhidan tadi, bahwa manusia itu sebagai hamba, di mana hamba harus mengetahui siapa yang menciptakan. Nah, setelah Nabi itu mengembalikan tauhid tadi, para pengikutnya berbondong-bondong menjalani itu semua. Sehingga berlakulah arastu birabbikum, qalu bala sa'idna. Nah, dalam perjalanan hidup Sayyidina itu, manusia diuji dengan apa? Takdir-takdir yang Allah sendiri yang akan menurunkan itu kepada seluruh hamba-hambanya. Nah, tadi yang dikatakan Pak Ahmad itu tepat sekali dia. Bahwa takdir-takdir yang diberikan itulah bagi orang-orang yang sudah memahami Tuhannya, tidak akan pernah dia apa bahasanya itu mengeluh, tidak akan pernah dia berpatah arang, karena alastu birabbikum itu sudah berlaku dalam dirinya dia. Setelah itu berjalanlah seperti apa yang sudah ditetapkan oleh para nabi yang terdahulu, sehingga setelah para nabi itu wafat, tidak ada lagi, terjadilah penangkapan-penangkapan terhadap petunjuk-petunjuk Tuhan itu menyimpang, berbeda-beda, sehingga kembali lagi zaman jahiliyah, di mana kata jahiliyah itu menurut saya mengartikannya sebagai zaman yang sudah melupakan lagi tauhid tadi, ketuhanan tadi, sehingga seperti yang selalu diungkapkan oleh Gus Tubi, bahwa setelah ketauhidan yang sudah ditancapkan itu dijalankan, kadang manusia lalai di situ, lupa lagi, mengikuti hawa nafsu lagi, mengikuti keinginannya lagi, mengikuti bisikan-bisikan yang bukan dari dalam dirinya. Terjadilah friksi-friksi baru. Di situ akan tumbuh lagi tuh pemahaman-pemahaman agama yang versi-versi, bukan versi para nabi atau Rasulullah, nabi terakhir. Sehingga kembalilah manusia itu menyadari, oh, butuh pembimbing yang untuk mengarahkan dirinya kepada ketuhanan kembali. Sampailah kepada ulil amri minkum, Gus Tubiono, untuk membimbing kita kembali kepada dasar keimanan, tauhid, al-ilah, satu Tuhan. Di mana setelah satu Tuhan itu menancap ke dalam dirinya, bangkitlah kesadarannya, oh, ternyata saya sebagai hamba itu ada yang memelihara saya. Nah, dari keimanan yang sudah dia tancapkan di dalam hati, yang Gus Tubi sudah menancapkan kepada kita semua ini, barulah kita akan menyadari bahwa, oh ya,
yakin bahwa ke depannya pasti langkah-langkah itu akan mudah kita jalani, akan sederhana kita jalankan, akan selamat sampai tujuan masing-masing individu kita, keniatan kita sampai ke akhir pengabdian itu benar-benar yakin tadi. Sehingga la raiba fi, nggak ada lagi keraguan karena agama yang diturunkan itu yang pernah saya pahami, tujuan inti dari ajaran agama itu adalah mendapatkan cinta Tuhan. Di mana ketika seorang hamba sudah mendapatkan cinta Tuhan, tidak ada lagi makhluk di dunia ini yang mampu mempengaruhi dirinya menyimpang dari cinta Tuhan atau ridho Tuhan itu sendiri. Makanya ada ayat yang mengatakan, ya ayat Tuhan nafsun mutmainah. Wahai hamba-hamba yang sudah mampu tenang. Irji ila rodiyatan mardiyah. Sukacitalah kamu, masuklah kamu kepada hamba-hamba yang sudah sama-sama menjalankan tauhid itu. Masuk ridho lah di situ kamu, suka rela lah kamu di situ. Nanti Tuhan akan meridhoi kamu. Setelah ridho itu bergayung sambut dan match, nah tadi yang kata Pak Muhadi tadi, tidak ada lagi takdir-takdir yang dia dia tolak, karena dia memahami bahwa perjalanan hidupnya itu diperjalankan, tidak menjalankan dari hawa nafsu dirinya atau kemauan dirinya. Nah, setelah bimbingan itu turun terus-menerus, petunjuk turun, pembimbing juga mengarahkan atas petunjuk itu, selamatlah kita sampai kepada tujuan yang diridhoi oleh Rob itu sendiri. Jadi rahmatan lil alamin, menurut saya ketika kita sama-sama seperti itu, menuju kepada ila rodiyatan mardiyah. Ya mungkin itu masukan dan tambahan dari saya ya. Oke. Assalamualaikum. Jadi yang mantap Lur. yang diajarkan imam kita itu nggak terus pindah ke Ibrahim, enggak, ya tetap mengikuti Kanjeng Nabi. Cuma dari bahasa Arab yang kita tidak bisa paham dibuat menjadi bahasa yang kita paham. Kenapa kok aku sering mengatakan yang menciptakan kita? Kanjeng Nabi pun ya Al-Khaliq yang menciptakan. Ya Robi yang memelihara. Tapi kalau mendengar itu kok dari katanya, memelihara itu loh, memelihara diri kita itu. Tapi kalau kita bisa mendengar dan merasakan dari diri kita pemeliharaan Tuhan, ya di situ kita baru bisa jelas dan terang bahwa pencipta kita itu yang memelihara kita. Oke, Nambah Lur? lagi Lur, nambah Lur. Oke. Nah, jadi membedakan antara Arab itu bukan agama Arab harus beda dengan agama Islam itu sendiri. Jadi yang dibawa Rasulullah itu karena beliau posisinya ada di Arab kan gitu. Sehingga beliau akhirnya mengikuti pola tradisi yang sebelumnya sudah ada. Nah, Islam itu sendiri bukan agama Arab. Islam itu adalah sebuah jalan keselamatan umat. Nah, ketika Rasul itu diminta untuk mengikuti jalan keselamatannya mencontoh kepada Ibrahim. Maka kalau kembali disebut kepada
jalan atau agama Ibrahim maksudnya ya persis sama sejak Adam sampai ke Rasul ya jalannya sama. Jadi tidak merubah sesuatu apapun, itu hanya mengembalikan prosesi keutuhan tauhid sesuai dengan sumber aslinya. Tidak menambahkan, tidak mengurangi. Nah, membedakan agama Arab dengan agama Islam itu yang barangkali di luaran sana juga agak bingung. Nah, kita diperjelas sekarang Ya, oke, bahwa oke. Arab itu bukan Islam. Itu Islam ya Islam, sebuah peristiwa perjalanan keselamatan. Ketika disuruh kembali kulu mauludin yauludul alfitrah, kembali ke asal usul. Ya asal usul dari awal para nabi dan rasul mengajak kepada keselamatan. Itu penambahannya, saudaraku. Oke, oke, oke. Semakin jelas, semakin terang. Ada yang bisa menerangkan pakai bahasa Arab. Kalau saya sendiri kan nggak bisa. Ini waktunya orang bukan orang Arab. waktunya Ya, gimana, Dokter? Ya, Mas Wadi. Waktunya gimana ini? Boleh, kalaupun dulur-dulur udah ya monggo ditutup, kalaupun masih ya monggo. Masih ada sekitar 20 menit lagi lah. Kalaupun ini kan malam minggu. Itu Pak Muhadi. Ini kan dulur-dulur ini kan sambil bercengkrama gitu loh Pak Muhadi, sambil ngobrol gitu loh. Jadi Turun kok niki niki Adam Carry. Lau tudlubi minna alayya. Ayo jam. Siapa ini? Mas Imam lah. Ini udah kalur? Apa seperti apa? Apa ada yang masih bertanya? Dulur-dulur. Apa ada pengen menyampaikan silakan. Tadi Pak Bagus itu kan menyampaikan. Ini ajang untuk kita saling silaturahmi, saling menyampaikan, mengungkapkan gitu loh pengetahuan. Monggo. Nggak apa-apa. Gitu. Silakan. Barangkali mau menyampaikan lagi silakan, ada yang menyampaikan. Biasanya kan 11:30 kalau di Kalimantan. Kalau di situ kan 10:30 ya. Jadi ini tambahkan sedikit ya. Oke, Pak Urip, monggo. Iya. Iya. Karena kan suatu perjalanan suci. Emang itu ada estafet-estafetnya. Karena perjalanan suci itu dari Adam sampai Muhammad. Nah, setelah Muhammad itu kan Khatamul Anbiya atau penutup para nabi. Lalu siapa lagi yang meneruskan perjalanan suci itu? Nah, di situ kan jelas ada bahasa ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Nah, berarti di situ kan yang untuk melanjutkan dari Khatamul Anbiya atau perjalanan Rasulullah itu ya di situ ulil amri minkum. Nah, di mana ajarannya itu? Ajarannya itu lebih simpel, lebih dipermudah gitu loh sama Allah. Karena untuk menjawab suatu tantangan dari dunia. Dulu kan dari zamannya Adam sampai Muhammad itu kan manusianya nggak sebanyak ini. Makanya di situ kenapa ajarannya imam kita, ajarannya Gus Tubi itu yang sebagai ulil amri itu di situ nggak ada yang namanya harus ritual-ritual yang begitu khusus lah. Kenapa? Nah di situ untuk menjawab tantangan dari suatu dunia atau seorang utusan yang terakhir atau di situ ulil amri minkum. Jadi untuk menyempurnakan itu supaya mendapatkan kemudahan dari Allah. Makanya imam kita itu dengan mudah. Dengan mudah apa? Dengan caranya itu nggak ada banyak ritual-ritual atau apa gitu. Cukup utuh mempercayakan penciptamu itu utuh. Itu langsung tertancap. Karena apa? Untuk menjawab seluruh dunia itu loh. Jadi untuk mempermudah. Makanya di situ kan Allah itu enggak hendak untuk mempersulit hambanya. Dibuktikan dengan apa? Dengan bimbingan imam kita. Ini kan sangat permudah gitu loh. Sangat mempermudah diri kita. Apalagi
arahnya itu yang berbagai macam, bercorak agama dan kepercayaan. Kalau itu nggak mempermudah, nggak mempersatukan, itu sangat sulit. Makanya seorang imam atau seorang ulil amri itu yang di situ udah mandat dari Tuhan itu, di situ permudah dalam untuk kita menghadap atau menghambakan diri kepada Tuhan itu. Makanya ini sangat jelas. Jadi seorang ulil amri itu estafetnya dari Rasulullah tetap. Karena Rasulullah itu baru kalau saya pernah ya ke Mekah itu, di situ antara sebelum ke Madinah itu ada namanya Masjid Qiblatain. Jadi Masjid Qiblatain itu Rasulullah pernah menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah, terus di situ ada suatu ayat di situ mengarahkan bahwa kamu belum saatnya ke Masjidil Aqsa. Tetap akhirnya balik lagi ke Masjidil Haram menghadapnya. Jadi ntar Masjidil Aqsa itu ntar ada estafetnya lagi. Gitu loh, Lur. Jadi Rasulullah itu waktu itu namanya itu Masjid Qiblatain. Itu sebelum ke Madinah itu ada di situ namanya Masjid Qiblatain. Rasulullah pernah menghadap ke Masjidil Aqsa. Tapi di situ ada perintah lagi suruh ke menghadap Masjidil Haram atau Ka'bah. Itu apa pertandanya? Pertandanya bahwa estafet dari seorang ulil amri itu meneruskan dari suatu perjuangan Rasulullah. Nah, makanya di situ kan ada ayat surat Al-Isra itu kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, siapa yang meneruskan ya perjuangan dari seorang Rasulullah atau Muhammad? Ya orang-orang di situ yang mendapat mandat dari Tuhannya. Yaitu seorang ulil amri minkum yang di situ bersama jamaahnya. Tuh, jadi ada estafet perjalanan suci kita itu bukan main perjalanan-perjalanan aja, enggak. Di situ ada suatu mandat dari Allah yang kalau Rasulullah itu sebagai suri toladan atau contoh. Nah, kelakuannya yang membimbing kita-kita sekarang adalah ulil amri minkum. Makanya estafet dari perjalanan suci ini murni itu mandat dari Tuhan, dari pencipta kita. Melalui seorang pembimbing. Yang di situ kita sama-sama berjamaah bersama-sama imam kita. Meneruskan perjalanan suci. Itu Lur, tambahannya Lur. Oke. Yuk yang lain kalau ini monggo, ini ada waktu masih 10 menit lagi lah. Barangkali ada yang bertanya atau menambahkan silakan. Karena namanya perjalanan itu bisa juga diartikan seperti apa, pengetahuannya monggo. Karena suatu perjalanan itu kan tentang di situ tentang ketauhidan atau kemurnian dari perjalanan keimanan itu. Monggo barangkali dulur-dulur ada yang mau bertanya atau menyampaikan silakan. Dan kalau di situ enak. Dan sesuai fase masing-masing yang dialami masing-masing. Ya, nggih. Kalau udah nggak ada yang bertanya, ya gimana? Kalau gitu Pak Urip ya. Saya akhiri ya Pak Urip ya. Monggo silakan sampai sebagai saya terakhir. Ya, monggo dari silakan. akhiri terima kasih buat semua saudaraku. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke. Dan akhirnya Zoom ini kita tetap jaga persaudaraan kita karena keimanan. Ya. Bukan karena yang lain. Oke? Jadi di situ kita tetap bersatu padu dalam satu imam, dalam satu iman, satu imam, dan satu tujuan kita kepada pencipta kita. Merdeka. Ya. Dari saya sebagai host,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Merdeka, Pak Urip, semuanya wabarakatuh. saudaraku, semoga diberkati. Allahu wabarakatuh. Monggo Kang Selamat Dian beristirahat, ditutup. Lur. Ya oke siap.